Tidak boleh sebuah amal dikatakan amal saleh kecuali amal saleh itu adalah penamaannya kepada amal saleh menjadi salah ketika sampai dia benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sebuah amal dikatakan amal saleh kecuali amal itu benar-benar telah sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penamaan amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dengan sebutan amal saleh adalah salah. Karena yang tahu amal saleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengajarkan amal saleh kepada manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak beliau ajarkan tidak boleh disebut amal saleh. Janji Allah adalah untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Imam Ibnu Katsir membahas masalah ini di dalam akhir surat Al-Kahfi ketika Allah mengatakan di dalam ayat yang tadi potongannya telah kita bacakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dan mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Silahkan kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Falyamal 'amalan shalihan", hendaklah beramal saleh. Beliau mengatakan, "Maka muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam". Amal saleh itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah amal saleh. Penamaannya kepada amal saleh menjadi salah ketika dia bukanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Bahasan kita tadi berhenti pada surat Al-An'am ayat yang ke-153. Dan di dalam ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, dan di dalam syarahnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ternyata jalan yang ada di permukaan bumi ini tidak satu. Tidak apa? Tidak satu. Jalan banyak. Yang lurus hanya satu. Yang lurus hanya satu. Itu artinya yang tidak lurus sangat banyak. Dan jalan yang lurus yang satu itu, dialah jalan Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjalan di atas jalan yang lurus itu. Di awal surat Yasin, Allah katakan, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sudah hilang hafalan surat Yasin ya? Hah? Belum ya? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan, yang penuh dengan kemuliaan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi
sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, benar-benar berada di atas jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas, innaka laminal mursalin, afwan, sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara utusan-utusan Allah. Laminal mursalin, benar-benar termasuk utusan Allah. Ala siratim mustaqim, engkau berjalan di atas jalan yang lurus. Di akhir surat Asy-Syura Allah juga mengatakan hal yang sama. Ayat yang ke-53. Ayat yang ke-52, maafkan. Ayat yang ke-52 daripada surat Asy-Syura Allah juga mengatakan hal yang sama. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar mengajak manusia, memberikan petunjuk kepada manusia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan jalan itu hanya satu. Jalan itu hanya satu, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berada di atas jalan itu. Maka syariat yang hanya disebut dengan syariat yang lurus, as-siratal mustaqim, agama yang hak, adalah agama yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada manusia sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada manusia. Hanya itu jalan yang lurus. Adapun jalan-jalan yang menyalahi jalan itu, Allah sudah katakan di dalam surat Al-An'am tadi, dan Rasulullah telah membuat garis-garis yang sangat banyak yang menunjukkan kepada kita jalan itu ternyata banyak di permukaan bumi ini. Yang lurus hanya satu. Yang tidak lurus, yang melenceng dari jalan lurus beraneka ragam. Dan ini menunjukkan kepada kita akan bahaya kalau kita tidak serius untuk mencari jalan yang lurus itu. Bisa terprosok ke jalan yang tidak lurus. Bisa terprosok ke dalam yang di atasnya Rasulullah SAW tidak berjalan. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Bisa terprosok kepada sesuatu yang keluar daripada jalan yang lurus yang akan mengakibatkan kita seperti yang anak katakan tadi, bisa jadi sampai ke surga juga tapi lama. Akan tapi ada kemungkinan kalau terlalu jauh menyelewengnya bisa sampai kepada tidak akan bisa berakibat kepada tidak sampai ke surga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena di antara penyelewengan manusia di dalam syariat Allah ada yang sampai kepada membuat dia kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Ada yang sampai membuat dia keluar dari agama Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat. Disinilah kita perlu petunjuk. Di sini kita bisa memahami bahwa kita membutuhkan petunjuk yang mengajarkan kita, yang menuntun kita, yang menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Dan petunjuk itu yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai cahaya. Dalam menempuh jalan di permukaan bumi ini, jalan yang hissi, jalan yang kita tempuh dengan jasmani kita butuh cahaya. Kalau tidak, kita tidak tahu ini jalan kemana. Demikian juga halnya dengan menempuh jalan maknawi, jalan agama dan jalan syariat, kita butuh cahaya. Dan kalau cahaya yang ada di dalam perjalanan kita di permukaan adalah cahaya yang kita ketahui sekarang, baik itu mulai dari cahaya yang Allah ciptakan dari api, atau yang sekarang Allah mudahkan dengan teknologi-teknologi kita sekarang, pencahayaan melalui bola lampu yang ada sekarang, dengannya kita menempuh perjalanan kita di permukaan bumi. Di perjalanan-perjalanan yang zahir, kita juga butuh cahaya untuk menempuh perjalanan maknawi.
Untuk menempuh perjalanan syariat, untuk menempuh jalan yang lurus kita butuh cahaya. Dan cahaya itu adalah Al-Quran yang telah Allah turunkan. Agama Islam dengan aturan-aturan yang telah Allah ajarkan kepada kita. Ini semuanya adalah cahaya yang dengannya kita mengerti mana jalan yang harus kita tempuh. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut agama yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebutan cahaya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. Allah mengatakan wa anzalna ilaika nuran mubina. Kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi, kami telah turunkan kepadamu wahai Rasul, kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Cahaya yang jelas. Wahyu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah telah menurunkan kepada Nabi kita cahaya. Maka peraturan agama, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, peraturan agama, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Rasul ajarkan yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yaitu di dalam hadis Nabi SAW, semua itu adalah cahaya untuk manusia berjalan menempuh jalan yang lurus. Yang dengannya dia tahu ini jalan lurus atau tidak. Ini jalan diridhoi Allah atau tidak. Ini jalan-jalan yang mengantarkan dia kepada ridho Allah dan surga Allah dan pertemuan dengan Allah atau tidak. Tanpa syariat itu kita tidak akan tahu jalan yang lurus. Tanpa ayat Allah yang Allah turunkan, tanpa sunnah Rasulullah SAW yang Rasulullah ajarkan kepada manusia, di dalam hadis-hadisnya kita tidak akan tahu jalan yang lurus. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak kita, mana yang hak orang lain. Mana yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah, dan mana yang akan mengantarkan kita kepada murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Otak manusia, kecerdasan manusia, kebiasaan manusia, pendidikan manusia semata tidak bisa dihandalkan untuk mengetahui jalan yang mana dan jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah.